Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Muhammad Najib. Saya berasal dari Institut Agama Islam Tasikmalaya. Saya mengampu program studi Pendidikan Agama Islam di kelas semester 3B. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang perennialisme, terkhusus aliran perennialisme dalam konteks pendidikan. Perennialisme adalah salah satu pendekatan dalam filsafat pendidikan yang menekankan pentingnya nilai-nilai universal dan abadi yang harus diajarkan kepada generasi muda. Perennialisme juga berfokus pada prinsip-prinsip yang diyakini tidak berubah seiring waktu, seperti kebijaksanaan di zaman lampau dan nilai-nilai moral yang dianggap universal. Di dalam kelas, pendekatan ini menekankan keterlibatan mendalam dengan teks, pengembangan logika dan etika, serta pembelajaran disiplin yang membantu siswa untuk memahami konsep-konsep fundamental yang relevan sepanjang masa. Perennialisme adalah pendekatan dalam filsafat pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai abadi dan kebijaksanaan klasik yang diyakini relevan sepanjang masa. Istilah perennial sendiri berarti abadi atau berlangsung lama, yang menunjukkan bahwa pendekatan ini menekankan nilai-nilai dan pengetahuan yang tidak terpengaruh oleh perubahan zaman. Aliran ini lahir sebagai bentuk penentangan terhadap aliran progresif, yaitu kehidupan harus selalu berpedoman pada perubahan yang baru. Jika diimplementasikan di bidang pendidikan, perennialisme mengajarkan pengetahuan yang sifatnya absolut dan sudah terbukti berhasil di kehidupan masa lalu. Tujuan perennialisme pertama, mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan intelektual siswa, lalu membentuk karakter moral siswa berdasarkan nilai-nilai universal, dan membantu siswa memahami kebenaran yang hakiki melalui pembelajaran konsep dan prinsip abadi. Perennialisme menganggap bahwa pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk kehidupan secara umum, bukan hanya untuk pekerjaan atau keterampilan tertentu yang bisa berubah seiring waktu. Berikut ada tokoh-tokoh dari perennialisme. Pertama, ada Mortimer Adler, salah satu pelopor pendekatan perennialisme yang juga mengembangkan program Great Books. Lalu ada Robert Maynard Hutchins, adalah tokoh perennialisme yang merupakan pakar pendidikan abad ke-20 Masehi. Ia dikenal sebagai perintis perennialisme pendidikan dan pendukung filsafat perennial. Beliau meyakini bahwa pendidikan yang baik adalah yang mengembangkan kemampuan berpikir melalui pembelajaran buku-buku pengetahuan. Lalu ada Thomas Aquinas, merupakan tokoh perennialisme yang mengembangkan konsep filsafat pendidikan ini pada abad ke-13 dalam karyanya De Magistro atau Sang Guru. Beliau berpendapat bahwa pendidikan adalah penuntun agar kemampuan-kemampuan yang masih tersembunyi dari anak dapat menjadi aktif dan nyata. Lalu tujuan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa para anak didik memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau gagasan-gagasan besar yang tidak berubah. Seseorang harus terlebih dahulu mengajarkan tentang manusia, bukan mesin atau teknik. Beliau banyak mempengaruhi pemikiran perennialisme, terutama dengan gagasannya tentang moralitas dan kebenaran yang bersifat universal. Ciri-ciri pendidikan perennialisme. Pertama, yaitu studi karya klasik. Maksudnya, dalam perennialisme, studi karya klasik bertujuan untuk mempelajari nilai-nilai dan pengetahuan abadi yang relevan sepanjang masa. Karya-karya klasik seperti tulisan filsuf atau sastra besar dianggap mengandung kebijaksanaan dan kebenaran universal. Dengan mempelajarinya, kita bisa memahami prinsip-prinsip penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan dan membentuk karakter yang bijaksana. Lalu ada diskusi mendalam, terus ada fokus pada nilai moral universal dan pengembangan logika dan filsafat.
Contoh praktik perennialisme. Pertama ada diskusi karya klasik. Saya ambil dalam konteks pendidikan pesantren. Perennialisme ini dapat dilihat dalam model pembelajaran klasikal atau sorogan, di mana peserta didik mempelajari kitab-kitab salaf. Lalu ada pembelajaran moral universal, yaitu menggunakan cerita rakyat atau dongeng yang mengandung nilai moral. Contohnya seperti cerita Pinocchio untuk mengajarkan kejujuran. Lalu ada diskusi Socrates, yaitu mengadakan diskusi terbuka di mana guru mengajukan pertanyaan mendalam. Misalnya, apa itu kebenaran? Atau mengapa kita harus berbuat baik? Untuk merangsang pemikiran kritis. Peran guru dalam perennialisme, yaitu seorang guru yang membantu siswa memahami makna dari teks yang mereka pelajari. Lalu seorang guru dalam diskusi yang mendorong siswa untuk menemukan jawaban sendiri. Ya, mendorong siswa, bukan membiarkan siswa, tapi mendorong siswa untuk menemukan jawaban sendiri dan memperdalam pemahaman mereka. Lalu model moral yang memberikan contoh tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai abadi dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, perennialisme dalam pendidikan berfokus pada mengajarkan nilai-nilai dan pengetahuan yang dianggap penting dan relevan sepanjang masa. Para penganut paham perennialisme percaya bahwa fokus pendidikan seharusnya adalah ide-ide yang telah bertahan selama berabad-abad. Mereka percaya bahwa ide-ide tersebut masih relevan dan bermakna sampai saat ini sebagaimana saat ide-ide tersebut ditulis. Mereka menganjurkan agar siswa belajar dengan membaca dan menganalisis karya-karya para pemikir dan penulis terbaik dalam sejarah. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang difahami. Saya Raffi Muhammad Nazib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.